Penilaian seringkali menjadi sesuatu yang menakutkan buat anak-anak. Namun sebenarnya penilaian dapat juga menjadi sesuatu yang mendorong anak-anak untuk belajar. Contohnya pada saat kita melakukan periksa darah. Hasil dari periksa darah mendorong kita untuk memiliki pola hidup yang lebih sehat. Itu adalah contoh dari assessment untuk pembelajaran atau yang dikenal dengan assessment formatif. Berikut adalah strategi-strategi assessment formatif yang dapat mendorong pembelajaran siswa. Halo semuanya, selamat datang kembali ke channel Ruang Edukator bersama saya Amelia. Kami percaya pendidikan yang terbaik bukanlah pendidikan yang informatif, melainkan pendidikan yang transformatif. Oleh karena itu, buat teman-teman yang baru mampir ke channel Ruang Edukator, please consider to subscribe, siapa tahu konten-konten kita dapat menginspirasi teman-teman, membuat rumah dan kelas teman-teman makin transformatif. Penilaian formatif adalah penilaian yang dilakukan untuk mendapatkan umpan balik. Umpan balik ini akan berguna bagi siswa agar mereka mengetahui area mana yang harus ditingkatkan dan dapat juga menjadi umpan balik bagi guru untuk mengetahui area atau konten-konten mana yang harus diulang, diperkuat, atau bahkan dengan metode yang berbeda. Berikut adalah 5 strategi penilaian formatif yang dapat mendorong pembelajaran anak di kelas. Yang pertama, gamifikasi. Gamifikasi adalah pendekatan pembelajaran yang menggunakan elemen-elemen di dalam permainan atau game. Selain menarik, strategi ini dapat juga menjadi penilaian formatif yang memberikan umpan balik kepada Anda dan kepada anak-anak. Gamifikasi membuat anak-anak terdorong terlibat secara aktif dan mengambil kepemilikan terhadap pembelajaran karena pembelajaran gamifikasi yang interaktif. Strategi nomor 2, gunakan exit ticket. Exit ticket adalah aktivitas penutup di mana siswa diberikan pertanyaan-pertanyaan untuk menutup pembelajaran hari itu. Kita dapat bertanya kepada siswa apa yang mereka pelajari, apa yang ingin mereka tanyakan, atau hal-hal yang menurut mereka masih membingungkan. Exit ticket adalah cara yang sederhana untuk mendapatkan umpan balik siswa. Kita dapat menggunakan exit ticket dengan cara yang menarik, gunakan permainan, gunakan flashcard, ataupun cara-cara lainnya, sehingga bukan saja kita mendapatkan umpan balik dari siswa, namun ini menjadi aktivitas yang interaktif buat mereka. Strategi ketiga, think, pair, share. Ini adalah salah satu metode kooperatif di mana siswa diminta untuk memikirkan satu pertanyaan, berpasangan dengan satu teman, mendiskusikan jawaban ataupun permasalahan mereka, kemudian membagikan pemikiran mereka kepada seluruh kelas. Strategi ini membantu guru menilai pemahaman siswa sekaligus mengidentifikasi area di mana mereka masih membutuhkan bantuan ataupun dukungan tambahan. Menggunakan strategi ini juga mendorong adanya partisipasi secara aktif dan anak-anak sendiri juga akan belajar banyak dari teman mereka pada saat mereka melakukan diskusi. Strategi yang keempat, peer assessment atau peer feedback. Umpan balik dari teman bisa menjadi salah satu strategi penilaian formatif yang menarik loh. Dengan meminta siswa memberikan umpan balik kepada temannya, anak-anak jadi terdorong mengambil kepemilikan atas pembelajaran mereka. Pada saat yang bersamaan, mereka didorong untuk mengasah keterampilan berpikir kritis sekaligus keterampilan berkomunikasi. Dan jangan salah, terkadang bahasa dari teman mereka sendiri jauh lebih mudah dimengerti dan relevan buat mereka. Strategi yang kelima adalah self-assessment atau penilaian diri. Penilaian diri adalah alat yang baik untuk melatih metakognisi siswa. Dengan mendorong mereka melakukan penilaian diri, kita mendorong siswa mengembangkan pemahaman yang lebih baik akan kekuatan dan kelemahan mereka serta area-area di mana mereka membutuhkan bantuan ataupun dukungan. Menggunakan penilaian diri membuat mereka menjadi tahu area-area mana yang harus mereka tingkatkan kemudian hari. Akan lebih powerful lagi apabila para pendidik sekalian memberikan waktu kepada mereka untuk melakukan perbaikan setelah mereka melakukan proses penilaian diri. Baiklah para pendidik sekalian, ini adalah beberapa strategi yang dapat kita gunakan untuk penilaian yang mendorong pembelajaran siswa. Tentu saja ada banyak strategi lainnya. Strategi apa yang Anda sering gunakan di kelas? Bagikan juga di kolom komentar ya. Ingat bahwa penilaian bukan saja proses mengumpulkan data. Yang jauh lebih penting daripada itu adalah bagaimana menggunakan data-data tersebut untuk meningkatkan instruksi dalam kelas sehingga pembelajaran makin maksimal.
Apabila Anda suka dan terinspirasi dengan konten dari video ini, kami mengundang Anda untuk subscribe, like, dan share video ini kepada pendidik lainnya. Dengan melakukan hal tersebut, Anda membantu exposure channel kami kepada pengguna-pengguna yang tepat. Bersama-sama kita membangun pendidikan yang berkualitas. Selamat mengajar dan selamat mentransformasi kehidupan.